Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas. Ya, kita masuk ke pertemuan ke-10. Untuk kelas 11, kita masih akan bahas tentang laju reaksi. Setelah sebelumnya itu kita udah Kita ngebahas tentang teoritisnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu. Nah, untuk pertemuan hari ini kita mulai agak ngitung-ngitung ya. Tapi insya Allah nanti akan banyak contoh-contoh soal yang Miss akan bagikan. Nah, di penghitungan ini kita akan bahas tentang bagaimana laju reaksi jika misalnya punya konsentrasi awal sekian, kemudian selang waktu beberapa detik, kemudian akan jadi seperti apa laju reaksinya, akan secepat apa kecepatan reaksinya, dan juga nanti akan ada pengaruh suhu nantinya ya, akan ada perbedaan suhu. Nah, perbedaan suhu itu sendiri juga akan menyebabkan kecepatan yang berbeda. Misalnya suhunya 90 dan suhunya 70 itu bagaimana? Itu kan menjadi salah satu faktor di ini ya, faktor di yang mempengaruhi kecepatan dari laju reaksinya itu sendiri. So, jadi bagaimana cara menghitungnya? So, check it out. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, masih tentang laju reaksi, tapi pembahasannya beda. Ini adalah pertemuan ke-10 kita ya. Ini tukar dulu pointer optionnya, ink colornya. Oke, ini kita pertemuan ke-10 harusnya. Maaf, nanti miss. Ini pertemuan ke-10, kita akan masuk ke perhitungan laju reaksinya. Nah, bagaimana cara ngitung-ngitungnya? Ini masih yang sederhana ya. Oke, nah ini ada di PPT sebelumnya sebenarnya, jadi di sini misalkan dijelaskan lebih detail. Nah, jadi laju reaksi itu adalah berkurangnya konsentrasi per reaksi per satuan waktu atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi per satuan waktu. Nah, ini rumusnya. P sama dengan, seperti yang Miss jelaskan sebelumnya, bahwa tanda kurung kurawal 2 ini itu menandakan konsentrasi. Nah, sehingga ini, kalau misalnya Miss sederhanakan, itu kan sama dengan, maka kecepatan itu adalah konsentrasi per waktu. Konsentrasinya dalam satuan molar, waktunya dalam satuan detik, gitu ya. Nah, ini jadi rumusnya untuk konsentrasi. Rumus dari laju reaksi, ya, kecepatannya. Nah, ini punya contoh. Ini ada soal, yaitu sebanyak 0,5 mol gas NO2 dipanaskan dalam ruangan dengan volume dia punya mol gasnya itu NO2 itu sebanyak 0,5. Kemudian dia punya volume 5 liter. Ini adalah volume 5 liter. Sehingga membentuk di nitrogen pentaoksida, dia membentuk ini N2O5. Nah, dalam 20 detik pertama, jadi dalam 20 detik pertama itu terbentuk 0,5 mol N2O5. Maka laju pengurangan NO2, iyalah ya, NO2 akan berkurang karena dia akan terpakai ya. Dia akan terpakai lama-lama. Maka dia laju pengurangannya setelah dalam 20 detik pertama. Maka yang harus dicari terlebih dahulu adalah konsentrasi. Itu sudah menjelaskan ya, pada pertemuan sebelumnya itu pertama kali laju reaksi itu sangat berkaitan dengan konsentrasi atau molar. Nah, coba ya diingat lagi apa rumus dari molaritas. Rumus molaritas adalah, kan molaritas itu rumusnya adalah mol per volume. Ya kan? Sehingga nantinya molnya itu adalah 0,5 mol, 0,5 dibagi dengan volumenya adalah 5 liter. 5. Maka kita dapatnya 0,1 mol. Ini dia ya. 0,1 molar untuk konsentrasi dari si NO2, karena ini yang mau dicari. Nah, maka dalam 20 detik pertama, berapakah laju pengurangannya? Ingat, tadi Miss buat apa? V itu kan sama dengan konsentrasi. V itu sama dengan konsentrasi dibagi dengan waktu. Konsentrasinya adalah molar, waktunya adalah second. Maka konsentrasi yang dipakai adalah konsentrasi dari si ini. Detiknya adalah 20. Maka 0,1 dibagi 20. Hasilnya, maka lajunya adalah 5 kali 10 pangkat minus 3, satuannya adalah molar per second. Jadi, laju pengurangan NO2 adalah 5 kali 10 pangkat minus 3 molar per second.
Jadi logikanya kalau dibuat kata-kata adalah setiap detiknya itu sebanyak 5 kali 10 pangkat minus 3 molar NO2 akan berkurang. Jadi setiap detik begitu. Setiap detik dia akan berkurang, setiap detik akan berkurang sampai akhirnya nanti akan habis. Ketika habis maka NO2O5-nya akan sepenuhnya terpenuhi. Nah gitu ya, maksudnya laju pengurangan itu. Oke, next. Nah, ingat nggak di pembahasan sebelumnya itu kita ada nyinggung itu masalah suhu itu mempengaruhi laju reaksi. Nah, jadi suhu ini ada perhitungannya ya. Nah, suhu ini ada perhitungannya, misalnya tuh yang Miss bilang sebelumnya, kalau misalnya ada suhu 25, 35, dan 45, maka mana suhu yang paling gampang untuk bereaksi atau memiliki laju reaksi tercepat? Pasti adalah laju reaksi yang paling tinggi. Nah, ini ternyata ada perhitungannya nih. Nah, jadi ini perhitungannya ya. Jadi hubungan kuantitatif. Kuantitatif itu adalah hubungan hitung-hitungan. Jadi terdapat hubungan kuantitatif perubahan suhu terhadap laju reaksi. Nah, misalnya nih, setiap kenaikan suhu 10 derajat, maka laju mengalami kenaikan 2 kali. Sehingga secara matematis dapat dituliskan adalah ini. VT itu adalah laju reaksi pada suhu T. Misalnya, VT-nya berapakah laju reaksi pada suhu 30 derajat misalnya? Maka ini disebut V30 gitu ya. Jadi rumusnya adalah VT. Nah, nanti kita akan lihat contoh soalnya. VT sama dengan V0. V0 ini adalah kecepatan suhu awal, dikalikan dengan 2, karena dia kenaikannya 2 kali. T ini adalah T-nya ya, misalnya 30 tadi, dikurangi T0, T mula-mula, dibagi 10, karena dia kenaikan suhunya setiap 10 derajat Celcius. Gimana Miss cara perhitungannya? Oke, cara perhitungannya adalah, misalnya contoh soal. Nah, laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat pada setiap kenaikan suhu 10 derajat. Bila pada suhu 20 derajat, reaksi berlangsung dengan laju reaksi 2 kali 10 pangkat minus 3. Nah, ini adalah reaksi mula-mula. Kecepatan mula-mula. Suhu mula-mulanya yang mana nih? Suhu mula-mulanya adalah 20 derajat Celcius. Maka berapakah laju reaksi pada suhu 50? Jadi rumusnya apa? Rumusnya adalah VT ya kan, sama dengan V0 dikali 2 T pangkat T kurang T0 per 10 pangkat ya. Maka kita masukin, VT-nya adalah V50. Oke, VT-nya adalah, kita ganti lagi. Nah, VT-nya adalah V50. Ya, ini VT-nya V50. V20 ini adalah V0-nya. Ini adalah V0. Dikalikan 2. T-nya adalah 50 ya, karena ini yang mau dicari. T0-nya adalah 20. Dan ini dikurang 10. Sehingga nanti perhitungannya adalah gimana? V20-nya tadi 2 kali 10 pangkat minus 3. Ini 2 kali 10 pangkat minus 3. Ini 2. Turun dari 2 ini. 3-nya adalah 50 kurang 20 berapa? 50 kurang 20 adalah 30. 30 bagi 10 adalah 3. Maka 2 pangkat 3. Sehingga kecepatan laju reaksi pada suhu 50 derajat adalah 1,6 kali 10 pangkat 2 mol per liter second. Miss, kenapa dia mol L pangkat 1, Miss? Nah, molar itu tadi rumusnya apa? Molar itu kan sama dengan mol per liter ya. Ini kan kalau diubah kan sama dengan mol kali L pangkat 1. Ya, berarti sama aja ya. Nanti jangan terkecoh dengan satuannya. Maka hasilnya adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 2. Nah, semakin, berarti logikanya apa? Semakin dia tinggi suhunya, maka kecepatannya akan semakin besar pula. Tadi 20 dia pangkatnya pangkat minus 3 nih. Kemudian pada saat 50 dia pangkatnya 10 pangkat minus 2. Mana yang lebih besar? 10 pangkat 3 atau 10 pangkat minus 2? Pasti yang paling besar adalah 10 pangkat minus 2 ya. Berarti terjawab lah ya kenapa dalam secara teori yang disampaikan sebelumnya itu si suhu itu semakin tinggi suhunya maka akan semakin cepat laju reaksinya. Ternyata kalau pas dihitung-hitung secara matematis dia menunjukkan hal ini ya dalam perhitungannya. Jadi tidak bisa dibantah lagi. Semakin tinggi suhunya, maka akan semakin cepatlah laju reaksinya. Oke, nah, sekian untuk pertemuan hari ini. Nanti kita akan bahas contoh-contoh soal lainnya, itu di Google Meet insya Allah, dan di grup. Nanti misalkan kasih banyak contoh soal lainnya. Kalau misalnya ada yang mau tanyakan lainnya, boleh nanti tanyakan sama Miss di grup WhatsApp, atau juga bisa hubungin Miss. Terima
Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.